Mendengar perkataan Rashid, Jessie dan Rose terlihat sangat kaget. Jessie dan Rose serempak berdiri dari kursi mereka dan berkata, "Pecat? Maksud Pak Rashid apa?" Rashid dengan tenang berkata, "Iya, saya minta maaf kalau harus mengambil keputusan ini." Jessie lalu berkata dengan sedikit nada tinggi sehingga semua orang yang berada di kafe itu melihat ke arah mereka. "Maksud Bapak, kami penyebab Diva menghilang." Masih dengan sikapnya yang selalu tenang, Rashid berkata, "Saya tidak berkata seperti itu." Kali ini Rose yang angkat bicara. "Tapi kenapa di saat Diva menghilang, tiba-tiba Pak Rashid memecat kami secara sepihak?" Rashid berkata, "Bisakah kalian bicara sambil duduk? Semua orang melihat kalian." Jessie yang masih dengan ekspresinya yang marah berkata, "Kami tidak peduli semua orang melihat kami. Kami hanya butuh penjelasan." Rashid tersenyum lalu berkata, "Saya tahu itu. Kalian kan sudah biasa menjadi pusat perhatian. Di kantor, bahkan dimanapun." Jessie dan Rose saling berpandangan mencoba menebak maksud perkataan Rashid. Lalu Rashid berkata, "Di setiap perusahaan pasti ada peraturannya, dan hampir setiap hari kita membaca bersama aturan perusahaan kita itu kan. Tetapi apakah kalian sudah patuhi aturan itu?" Kali ini Jessie dan Rose mengerti maksud Rashid. Mereka kemudian duduk dan hanya terdiam, tak berani berkata apapun. Rashid kemudian berkata, "Saya sudah ingatkan kalian juga secara langsung dengan halus. Jessie dan Rose, tolonglah etika berpakaian dan bersikap ketika di kantor dipatuhi. Meski berkali-kali saya ingatkan, tapi kalian tidak mendengarkan saya. Betul kan?" Jessie dan Rose teringat hampir setiap hari ketika selesai briefing, Rashid mengingatkan mereka untuk tidak berpakaian terlalu terbuka, dan sikap mereka yang selalu mengundang perhatian banyak laki-laki. Jessie berkata dengan memohon, "Tolonglah Pak, jangan pecat kami. Kami berjanji, mulai besok kami tidak lagi berpakaian terbuka. Dan kami berjanji untuk bersikap sewajarnya saja." Rose juga menambahkan, "Benar Pak, kami berjanji akan berubah demi Pak Rashid. Oh, maksud saya, kami janji akan berubah demi perusahaan kita." Rashid hanya terdiam melihat mereka. Lalu keduanya tiba-tiba memegang tangan Rashid. Tentu hal itu membuat Rashid kaget dan berusaha melepaskan tangan mereka. Jessie dan Rose berkata sambil menangis, "Kami mohon Pak, jangan pecat kami." Rashid memang adalah pria yang selalu bersikap tenang dan berhati sangat lembut, terlebih kepada wanita. Melihat Jessie dan Rose menangis seperti itu, hati Rashid pun sebenarnya tidak tega. Apalagi Jessie dan Rose adalah admin yang selama ini selalu bisa diandalkan di perusahaannya selama bertahun-tahun.
Rashid kemudian teringat semua perkataan Susi tentang perlakuan Jesse dan Rose terhadap Diva. Rashid kemudian berkata, "Saya hanya menjalankan aturan perusahaan. Saya sudah berkali-kali memberi kalian peringatan, namun selalu kalian abaikan. Jadi saya minta maaf harus mengambil keputusan ini." Rashid kemudian berdiri dan hendak pergi. Namun Jesse dengan cepat mencegahnya dengan memegang lengan Rashid dan berkata, "Ini tidak adil, Pak. Kami tidak terima keputusan ini." Rashid hanya melirik Jesse dan Rose, lalu melangkah pergi meninggalkan mereka. Jesse dan Rose terus memandang kepergian Rashid hingga Rashid tak terlihat lagi. Lalu Jesse berkata kepada Rose, "Ini tidak adil, Rose. Kita harus membalas ketidakadilan ini." Rose berkata, "Kamu benar, Jess. Ini tidak adil." Lalu keduanya pun pergi meninggalkan kafe itu. Keesokan harinya, banyak yang mempertanyakan keberadaan Diva, Jesse, dan Rose kepada Rashid. Rashid pun harus menceritakan yang sebenarnya kepada mereka. Alasan Diva, Jesse, dan Rose tidak masuk bekerja, kecuali perlakuan Jesse dan Rose terhadap Diva. Karena Rashid tidak ingin semua karyawan membenci Jesse dan Rose, apalagi sampai melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Hari itu Rashid tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Dia terus memikirkan nasib Diva. Sesekali dia mengingat ketika Diva masih bekerja di sana, membuat dia semakin gelisah. Hari demi hari telah berlalu. Tiada hari Rashid lalui tanpa mencari Diva. Semua sudut kota dan tempat yang pernah Diva datangi ditelusuri oleh Rashid. Namun dia belum juga menemukan keberadaan Diva. Hingga di suatu malam, saat semua karyawan ingin merayakan hari ulang tahun Rashid di sebuah restoran yang cukup terkenal di kota itu. Semua karyawan terlihat sangat bahagia. Namun berbeda dengan Rashid yang hanya duduk terdiam di antara mereka. Hingga akhirnya Bayu berkata kepada teman-temannya, "Baik teman-teman, ini saatnya kita makan." Lalu salah satu teman Bayu berkata, "Sabar Bayu, kita harus menunggu Susi." Yang lain kemudian menambahkan, "Benar Bayu, mungkin sebentar lagi Susi akan datang." Tidak lama kemudian Susi datang dengan nafas yang tak beraturan. Maaf ya teman-teman dan Pak Rashid, saya sedikit terlambat karena tiba-tiba ada..." Susi belum selesai, teman-temannya sudah berteriak padanya, "Woi Sus, sedikit terlambat apanya? Kamu terlambat hampir 1 jam." Lalu semuanya tertawa. Rashid pun yang dari tadi hanya diam ikut tersenyum melihat Susi. Rashid berdiri dan menghampiri Susi. "Tidak apa-apa Susi, sekarang kan kamu sudah di sini. Ayo duduk di sana. Teman-teman sudah lapar menunggumu." Susi melihat teman-temannya dan Rashid lalu berkata, "Maaf teman-teman, sebenarnya saya kesini tidak sendirian." Semua terlihat bingung dengan perkataan Susi. Lalu Rashid berkata, "Apa maksudmu Sus?" Susi berkata dengan ragu, "Saya kesini bersama teman saya dan juga ibunya Pak." Rashid tersenyum dan berkata, "Ya ampun Susi, saya pikir ada apa." "Ya sudah tidak apa-apa Sus."
Ayo ajak temanmu dan juga ibunya makan bersama dengan kita di sini. Susi berkata, tetapi teman saya dalam keadaan sangat kotor, Pak Bos. Rashid kembali tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Sus. Ayo sekarang panggil temanmu masuk. Susi berkata, baik Pak Bos. Sebelumnya, terima kasih Pak Bos. Rashid tersenyum dan berkata, iya, sama-sama Susi. Susi pun pergi ke pintu dan memanggil temannya untuk masuk ke restoran itu. Semua orang melihat ke arah pintu itu menunggu kedatangan teman yang dimaksud Susi. Sesaat kemudian, masuklah dua orang yang terlihat sangat kotor dan kusam. Semua orang begitu terkejut, terlebih Rashid saat melihat teman Susi itu.